Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Oktar selaku dosen pengajar Sistem Pengendalian Manajemen. Izin Pak, saya ingin presentasikan tugas saya bab 3 pengendalian atas hasil dan biaya. Yang C, transfer dan pricing. Definisi harga transfer adalah nilai nominal barang dan jasa yang transfer antar departemen dalam organisasi yang terdesentralisasi. Menetapkan harga untuk produk barang dan jasa yang disediakan oleh departemen penjualan ke departemen pembelian. Tujuan penetapan harga transfer itu sistem penetapan harga transfer yang baik harus mencapai tujuan seperti berikut. Yang pertama itu otonomi departemen, yang kedua evaluasi kinerja departemen, yang ketiga kepatuhan target. Yang pertama otonomi divisi. Manajer otonomi divisi harus membuat keputusan yang tepat dan menunjukkan efisiensi departemen mereka melalui pusat tanggung jawab mereka. Sistem penetapan harga transfer suara berfungsi sebagai motivasi untuk menyediakan komunikasi yang efektif untuk pengambilan keputusan. Ini terjadi ketika manajer departemen mengambil langkah untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan departemen mereka dan meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, evaluasi kinerja departemen. Itu profit adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja. Transfer pricing memudahkan untuk mengukur kinerja departemen. Yang ketiga, konsistensi tujuan. Tujuan manajer departemen harus berhubungan positif dengan tujuan seluruh organisasi. Keputusan yang dibuat oleh manajer departemen untuk meningkatkan laba departemennya seharusnya tidak mempengaruhi laba departemen lain. Sistem penetapan harga transfer harus bertindak sebagai motivasi bagi manajer departemen dan tidak boleh melebihi tingkat yang merugikan tujuan seluruh organisasi. Penggunaan transfer pricing. Manfaat konsep transfer pricing yang pertama ialah menentukan kontribusi unit terhadap total pendapatan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pendapatan. Ketiga, mengukur kinerja manajemen. Keempat, memaksimalkan profitabilitas untuk unit operasi. Kelima, mencari keuntungan untuk meminimalkan perpajakan. Keenam, mempromosikan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Yang terakhir, mendorong manajer departemen untuk mencapai tujuan yang konsisten dan bertindak sebagai alat kontrol. Kerugian dari penetapan harga transfer yang pertama ialah manajer departemen dapat mencoba keuntungan departemen daripada keuntungan perusahaan. Kedua, karena perbedaan harga jangka panjang, ini akan menyebabkan kebingungan dalam harga produk akhir. Yang ketiga, biaya manajemen tambahan mungkin terjadi. Yang keempat, menghilangkan pendapatan akuntansi dari pendapatan antar departemen. Yang D, analisis biaya volume laba atau CVP. Konsep analisis CVP yaitu analisis CVP melibatkan analisis bagaimana total biaya, total pendapatan, dan total laba berhubungan dengan penjualan, sehingga berfokus pada dampak peramalan biaya dan perubahan penjualan terhadap laba. Ini juga disebut analisis keseimbangan. Analisis CVP adalah alat penting untuk perencanaan manfaat, memberikan informasi rinci terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perilaku biaya terkait kuantitas. Yang kedua, volume penjualan atau produksi pada tingkat impas. Yang ketiga, perkiraan laba dari penjualan. Keempat, perkiraan penjualan atau produksi untuk target laba. Terakhir, sensitivitas perbedaan tingkat produksi laba. Oleh karena itu, analisis CVP dapat didefinisikan sebagai alat manajemen yang menunjukkan hubungan antar berbagai elemen rencana laba, yaitu biaya, harga, dan kuantitas. Manajer keuangan menggunakan teknologi ini untuk membuat berbagai keputusan tentang hal-hal berikut dalam proses sistem manajemen dan pengendalian. Yang pertama, perkiraan laba. Yang kedua, rencana anggaran. Anda dapat mengukur volume penjualan atau titik impas yang diperlukan untuk menghasilkan laba dan margin of safety atau laba dalam anggaran Anda. Yang ketiga, harga dan kuantitas penjualan. Keempat, mengambil atau membeli keputusan. Yang kelima, penggabungan pabrik. Keenam, memaksimalkan keuntungan faktor atau faktor kunci terbatas. Ketujuh, membuat keputusan portofolio penjualan untuk menentukan beberapa proporsi setiap produk yang harus dijual.
Kedelapan, keputusan yang mempengaruhi struktur biaya dan kapasitas produk perusahaan. 9, menentukan biaya tidak langsung dari setiap tingkat operasi. 10, memutuskan apakah akan menerima atau menolak ekspor. Terakhir, memutuskan untuk menutup atau melanjutkan produksi. Prinsip dasar analisis CVP ialah yang pertama, didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama, biaya produksi disebut biaya tetap dan konstan pada setiap tingkat aktivitas hingga kapasitas saat ini. Saat memperluas kapasitas, biaya tetap dapat bervariasi, tetapi jika biaya variabel bervariasi dengan volume produksi, oleh karena itu jika satu unit tambahan produk diproduksi dan dijual, biaya total dapat meningkatkan biaya variabel atau biaya marginal dari produksi dan penjualan unit tersebut. Asumsi yang kedua ialah demikian pula untuk setiap pengurangan unit dalam tingkat aktivitas, biaya total dapat mengurangi biaya variabel per unit. Yang ketiga, keuntungan tambahan yang diperoleh dengan membuat dan menjual unit tambahan adalah pendapatan tambahan dari penjualan dikurangi biaya variabel, yaitu seperti kontribusi per unit, dan ketika jumlah aktivitas meningkat, total laba dapat meningkat yang sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya variabel tambahan. Ini merupakan tambahan kontribusi terhadap tambahan produksi dari penjualan. Laba total untuk suatu periode adalah pendapatan total dikurangi biaya variabel total penjualan barang, dikurangi juga biaya tetap periode tersebut. Kegunaan dari analisis CVP ialah analisis CVP banyak digunakan di banyak bidang pengambilan keputusan manajemen. Mari kita lihat beberapa aspek penting seperti yang pertama, menetapkan harga jual, mempertahankan tingkat keuntungan yang diinginkan, keputusan ekspor, faktor kunci, keputusan menutup dan melanjutkan produksi, yang keenam, membuat atau membeli keputusan, yang terakhir, bauran penjualan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.